Halo semuanya, semoga kamu semakin baik. Teman-teman masih mengalami gangguan kecemasan, masih mengalami cemas berlebih, dan teman-teman tentunya sudah capek kan mengalami semuanya, apalagi sudah mengalami cukup lama apa yang dirasakan selama ini dengan semua sensasi tubuh. Di video kali ini saya akan men-sharingkan beberapa hal yang bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih cepat pulih dari gangguan kecemasan atau cemas berlebihan. Mau? Tonton video sampai habis. Teman-teman ketika mengalami gangguan kecemasan, cemas berlebih, dan kemudian mungkin juga teman-teman ditambah dengan masalah gangguan lambung, maka yang terjadi adalah akan banyak pikiran-pikiran yang berisik, akan ada banyak pikiran-pikiran yang negatif, akan ada banyak pikiran-pikiran yang semacam menakut-nakuti, di mana teman-teman kemudian merasa khawatir karena mengiyakan pikiran-pikiran itu. Karena merasa seolah teman-teman tidak berdaya dengan semua pikiran itu. Nah, teman-teman, perasaan cemas, kekhawatiran itu muncul ketika ada trigger. Trigger itu bisa apapun, entah itu orang meninggal, entah itu trigger misalnya adalah memori buruk, entah trigger itu adalah berita, entah trigger itu adalah sensasi tubuh, apapun trigger itu, pemicu, dari trigger itu, teman-teman, kemudian kita langsung mengalami ketidaknyamanan di tubuh, kita langsung khawatir, cemas. Nah, sebelum itu, teman-teman, sebelum kita mengalami perasaan-perasaan cemas, khawatir, sebelumnya itu yang kita alami adalah pemikiran dulu biasanya, ya. Pemikiran muncul dulu, entah teman-teman sadar, entah teman-teman tidak sadar, karena pikiran itu sangat cepat sekali, bahkan teman-teman sering nggak aware, nggak menyadarinya, sehingga teman-teman akan sering mengatakan, saya merasa nggak mikir apa-apa, tapi saya cemas. Ya, nah, jadi teman-teman, pemikiran-pemikiran itu yang kemudian kita iyain, ya, yang membuat kita jadi cemas. Jadi, yang menyebabkan cemas itu bukan sensasi. Sensasi itu kalau nggak dipikir-pikir, Anda nggak akan cemas. Lambung itu tidak akan Anda cemas jika Anda tidak mikir-mikir, tidak memikirkan lambung ini kenapa, sampai kapan sembuhnya, kok belum sembuh. Kalau Anda nggak punya pikiran seperti itu, teman-teman pasti nggak akan ada cemasnya. Iya kan? Jadi yang terjadi sebenarnya adalah apa, teman-teman? Karena teman-teman sudah mulai memikir-mikir, udah mulai mikir-mikirnya itu kebablasan. Nah, ini poin pentingnya. Ya, jadi teman-teman perhatikan, mari kita sekarang breakdown. Ketika teman-teman mikir-mikir, yang terjadi apa? Mikir-mikir ini kebanyakan apa, teman? Kebanyakan menghakimi. Apa itu menghakimi? Menghakimi itu adalah teman-teman sering menilai itu, ya, menilai itu, atau teman-teman sering untuk memprediksikan sesuatu, atau teman-teman meramalkan itu. Jadi inilah menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan dari orang-orang cemas ataupun orang cemas berlebih yang kemudian membuat Anda jadi semakin cemas, semakin khawatir. Contoh saja dalam keseharian, kalau kita mengalami masalah lambung, kan, gangguan lambung, kita tuh butuh waktu kalau gangguan lambungnya ringan ya mungkin cuma sehari selesai gitu kan. Kalau gangguan lambungnya itu cukup dominan, kita bisa mengalami gangguan lambung itu mungkin bisa 3 hari, 4 hari gitu kan. Minum obat biasanya ya setelah itu sembuh, tapi ya butuh waktu mungkin 4 hari, 3 hari gitu kan. Nah, kebayang nggak teman-teman, ketika dalam masa waktu kita itu proses penyembuhan, pemulihan lambung, kemudian kita mulai mikir-mikir, aduh nggak enak banget, kapan sembuhnya, kenapa masih begini, besok muncul lagi nggak ya, ini kalau ini terjadi gimana lagi, gimana nggak ya, itu semakin menambah pikiranmu nggak? Iya, semakin menambah pikiranmu. Semakin menambah pikiranmu, semakin membuat lambung kamu semakin bermasalah. Yang semula anggaplah harusnya jatahnya 4 hari gitu kan, udah sembuh, kemudian melebar menjadi seminggu atau mungkin 10 hari. Nah, ketika dalam fase 10 hari ini kemudian kamu semakin mikir-mikir lagi, semakin aduh gimana, gimana nanti jangan-jangan ini akan begini, jangan-jangan akan mengalami A, kemudian Anda berusaha untuk sembuh, Anda searching Google dan kemudian mendapatkan berita-berita semakin yang
menakutkan, semakin kepikiran, yang 10 hari ini gangguan lambung ini, akhirnya semakin lama menjadi mungkin 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya teman-teman. Dan semakin panjang rasa yang Anda alami, semakin mikir-mikir kan teman-teman? Nah, itu loh yang teman-teman yang terjadi. Jadi teman-teman, satu sisi kita perlu waktu, perlu membiarkan tubuh untuk recovery, maksudnya untuk memberikan kesempatan pada tubuh untuk pulih, ya, karena udah dikasih obat, udah dikasih apapun, itu perlu waktu untuk pulih. Tapi selama proses pulih, bagaimana untuk kita tidak terus menghakimi dengan apa yang sedang terjadi? Itu yang penting, teman-teman. Ya, karena seringkali yang membuat teman-teman cemas adalah menghakimi, sekali lagi saya ulang, menghakimi, menilai, memprediksikan. Itu sebab dari kecemasan teman-teman yang terus membuat jadi badannya nggak nyaman, sensasinya terus bertambah. Nah, jadi daripada teman-teman terus menghakimi, daripada teman-teman terus menilai apa yang terjadi, oke ya, maka teman-teman, mari saya ajak teman-teman untuk fokus pada yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan pulih, sembuh, betul? Tapi dalam sepanjang hari, dalam sehari itu, seberapa besar Anda ingat akan ini? Anda ingat akan ini seberapa lama? Mungkin cuma 1 menit, mungkin 2 menit, dan sisanya sepanjang hari Anda lupa akan hal ini. Yang Anda pikirkanlah di sini terus. Nah, ingat teman-teman, sudah sering dikatakan, apa yang Anda fokuskan semakin membesar. Semakin kamu fokuskan di sini, semakin besar. Nah, oleh karena itu saya ajak teman-teman untuk tidak lupakan nih future, tidak lupakan diri yang teman-teman mau ambil, tidak lupakan diri teman-teman yang Anda mau raih. Jadi berusahalah untuk ingat masa depan, ingat diri yang kita mau. Ingat ini yang terus kita usahakan teman-teman. Seringkali kita nggak pernah mengingat itu, kita lupa. Oke? Nah, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengingat diri kita yang kita inginkan, bagaimana kita bisa untuk mengingat ini lebih baik adalah dengan cara visualisasi, teman-teman. Apa itu visualisasi? Visualisasi itu Anda duduk diam, rileks. Kalau Anda belum bisa rileks, nggak apa-apa. Karena Anda perlu men-training tubuh Anda untuk bisa rileks. Oke ya? Nah, ketika Anda men-training tubuh Anda bisa membuat diri Anda lebih tenang seperti itu, saatnya teman-teman memvisualisasikan, membayangkan yang teman-teman inginkan, ingat yang ingin teman-teman raih di sini. Ambil waktu ketika bangun pagi sebelum Anda meraih handphone. Bangun pagi kan misalnya teman-teman lihat handphone, baca WA, SMS. Sebelum itu teman-teman, sebelum kamu lakukan kegiatan, kamu tolong duduk diam dan kemudian kamu bayangkanlah future kamu, bayangkanlah diri yang kamu inginkan, gunakan semua panca indera kamu, kamu bisa merasakannya dalam hati, kamu bisa membayangkannya atau kemudian melihatnya atau bisa mendengar itu semuanya seperti apa diri kamu yang pulih. Bagaimana posisi tubuh kamu? Bagaimana nafas kamu? Apa yang kamu lakukan? Ingat itu, teman-teman, ketika bangun pagi. Dan juga teman-teman, dalam sepanjang hari, oke, dalam sepanjang hari kita kan diberikan waktu 24 jam sehari. Dikurangi tidur secara normal 8 jam. Oke ya? 24 kurangi 8 berapa teman-teman? 16 jam. Nah, 16 jam teman-teman. Sekarang teman-teman, dalam 16 jam kita dengan mata terbuka, selain dengan ditambah dengan pagi itu, Anda bisa lakukan ketika pagi itu 5 menit, 10 menit, ya. Bisakah teman-teman ketika dalam mata terbuka mengingat ini, mengingat diri teman-teman yang teman-teman mau, bukan lagi mengingat yang di sini. Gitu teman-teman. Kenyataannya memang ada, rasanya memang ada, terasa. Yes, benar, betul, 100% terasa.
Dan inilah justru permainannya. Karena semakin Anda fokus di sini, semakin Anda lupa di sana, semakin Anda akan semakin cemas dengan judging-judging teman-teman. Oke? Jadi, izinkan anggaplah, boleh nggak anggap bahwa sekarang ini adalah ilusi, sekarang ini adalah sementara. Sekarang adalah sementara. Ini yang benar. Sekarang ini saya tidak menolak apa yang sedang terjadi saat ini karena memang demikian, tapi yang saya pegang adalah ini. Saya ingat ini. Dan begitu teman-teman ingat ini, visualisasikan ini setiap pagi, ya kan? Ditambah juga kalau boleh setiap malam ketika mau tidur. Dan juga di dalam sepanjang Anda buka mata sepanjang hari, izinkan untuk aware, untuk ingat ini, maka teman-teman akan mendapatkan hasil ketenangan yang lebih baik dibandingkan mikir-mikir terus. Oke? Nah, ini adalah latihan. Ini bisa teman-teman. Jadi teman-teman izinkan untuk berlatihlah untuk mengingat yang diinginkan, untuk fokus yang divisualisasikan di sini. Oke? Dan itu pasti akan membantu teman-teman jauh lebih baik. Nah, ketika teman-teman melakukan proses ini, akan ada jatuh bangun. Akan ada itu, teman-teman. Dan jangan menyerah ketika jatuh. Karena kamu sudah terbiasa di posisi ini. Sudah terbiasa untuk judging. Sudah terbiasa untuk menghakimi. Sudah terbiasa untuk begitu selama sekian lama waktu. Sehingga akan butuh waktu untuk ke sini, membayangkan, merasakan. Tapi begitu kamu dalam 16 jam itu kamu bisa mulai dalam satu hari bisa 1 jam fokus ke sini, kamu tingkatkan lagi 1 jam 15 menit bisa fokus ke sini, lama-lama kamu akan dapatkan perubahan. Ya, jadi secara sederhana kalau boleh saya bilang adalah berlakulah sebagai orang yang sudah sehat. Berlakulah sebagai orang sudah pulih. Jangan berlaku sebagai orang sakit. Punyailah mindset bahwa Anda pulih. Anda sehat di sini. Dan lakukan hal-hal yang teman-teman ingin lakukan dengan berdasarkan mindset di sini. Teman-teman perlu masuk ke dalam internal diri teman-teman. Internal diri teman-teman untuk mengubah yang di dalam. Mengubah yang di dalam itu sudah sehat. Bukan terus mencari yang di luar. Untuk kemudian biar kemudian saya merasa yakin sehat. Enggak. Teman-teman, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Rasakan. Di dalam itu Anda sudah pulih. Makanya saya bilang, ingat-ingat ini di sini. Oke? Nah, silakan dilakukan, teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali atau mungkin sudah mengalami gangguan kecemasan cukup lama, teman-teman bisa juga untuk gunakan buku Bebas Cemas, buku Good Anxiety yang ada di link di bawah ini. Sudah banyak testimoninya dan itu kan bisa membantu teman-teman untuk lebih baik. Kalau teman-teman merasa, wah, males baca buku, silakan juga untuk melakukan terapi online ataupun terapi offline bersama dengan saya. Anda bisa hubungi di sini. Nah, oke. Dan teman-teman, dalam proses untuk teman-teman bisa ke sini, itu tadi kan secara pemahaman ya. Sekarang how to-nya bagaimana? How to-nya selain dengan teman-teman melakukan visualisasi ketika pagi ataupun malam, maka how to-nya adalah teman-teman bisa melakukan semuanya dengan cara menyadari ketika teman-teman sedang berjalan, misalnya, nih berjalan. Rasakan berjalan pelan dan rasakan bahwa saya sudah pulih jalan. Pelan aja, rasakan ketika berjalan, weh, gue udah pulih. Nah gitu. Walaupun kenyataannya memang belum, tapi kita melatih vibrasi kita. Kita melatih energi kita untuk kita merasakan bahwa yang kita inginkan di masa depan sudah terjadi detik ini, hari ini juga. Oke, karena apa? Karena pikiran tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Nah, silakan teman-teman latihlah misalnya 5 menit jalan kaki misalnya, atau 10 menit jalan kaki, dan ketika 5 menit atau 10 menit jalan kaki, rasakan diri teman-teman yang sudah merasakan sudah pulih, merasakan nyaman, damai, dan seperti itu.
lakukan teman-teman, ya. Kemudian kalau bisa diperpanjang. Nah, itu sudah membuat teman-teman akan pasti lebih baik lagi. Teman-teman lebih mengingat yang di sini. Oke? Semakin jelas teman-teman? Tetap semangat dan percaya bahwa kamu pasti pulih. Pulih itu pasti menjadi milikmu ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, terjadi keajaiban. Bye-bye.